Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura. Ini dia kiswahnya nih. Setelah itu, nah, kresek merahnya penuh berisi amplop. Yang jelas amplopnya bukan amplop kosong lah ya, pasti ada uangnya juga tuh. Satu kresek merah loh. Ini ada video pengakuan seorang wanita yang artis, bahkan dimodusin dengan menggunakan kiswah yang katanya itu kiswah Rasulullah. Coba nih lihat bejatnya, modusin perempuan pakai kiswah yang diklaim itu kiswahnya Rasulullah. Ini dengarkan nih baik-baik ya teman-teman. Dia menyapa saya dan meminta tolong pada saya untuk dikenalkan dengan beberapa artis papan atas. Alasannya untuk memberi kiswah. Nah, itu pandangan pertama di media sosial itu saya lihat, wah, akhlaknya luar biasa. Oh, jadi dia punya kiswah. Ya. Nah, ini penting ya. Ini penting saya sampaikan juga ini. Kiswah itu tidak sembarangan kayak belanja di Tanah Abang atau Cipulir. Betul. Nggak bisa, itu urusan negara. Nggak usah nasihatin saya lebih alim daripada Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada henti-hentinya ya persoalan Mbak Alawi ini. Selalu saja bermunculan video-video viral di sosial media. Baru-baru ini viral di TikTok teman-teman. Video yang memperlihatkan akhlak seorang oknum Mbak Alawi yang benar-benar sombong banget, tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini videonya, coba kita putarkan ya. Kalau di media sosial bahasa kita supaya bahasanya bagus-bagus gitu. Nah, ini nasihat yang baik. Kalau di media sosial bahasa kita semestinya bahasa yang baik. Bener itu. Anda nggak suka dengerin, jangan dengerin. Oh. Enggak, saya menasihati. Saya lagi nggak mau dinasehatin. Kenapa emang? Ya, memang orang tuh yang paling sombong itu saya lagi nggak mau dinasehatin. Nanti kalau mau bernarasi, narasi aja. Gak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Wih, lebih alim ya daripada Anda gitu ya. Udah. Setan itu sombong seperti Habib. Iya betul, Anda iblis. Udah. Salah satu yang tidak bisa dilakukan iblis, setan. Anda iblis. Udah. Kenapa emang? Rendah hati tidak bisa dilakukan. Anda iblis. Sama setan. Ya, Anda iblis. Dadah. Astagfirullah. Lah, ketawa teman-teman ya. Ini ada hal yang bagus kali ini, coba dengerin ya. Salah satu yang tidak bisa dilakukan iblis, Anda iblis. Udah. Salah satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh setan ialah merendah hati, tidak sombong teman-teman. Mungkin dia marah tuh dibilangin begitu ya. Rasulullah itu berdakwah sampai berdarah-darah, dilempari batu, tapi tetap aja Rasulullah mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang menzoliminya. Begitulah akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang ngaku cucu Nabi baru dinasehati begitu aja udah sombongnya minta ampun, ya Allah. Gak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Kalau misalnya mereka ngaku cucu Fir'aun, ya kita nggak ada masalah. Dia mau bersikap sombong, dia mau bersikap angku, ya terserah cucu Fir'aun. Tapi kalau ngaku cucu Nabi ini loh, membawa nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita sayangkan, ini yang kita nggak bisa terima. Mereka berperilaku buruk seperti itu, tapi bawa nama Rasulullah. Baru-baru ini juga ada video yang viral lainnya teman-teman ya. Ada orang yang katanya sih ya oknum Mbak Alawi juga, dia itu viralnya ngaku membawa kiswah Rasulullah, kain penutup makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pamerkan kepada jamaahnya, lalu jamaahnya entah kenapa tiba-tiba mengumpulkan uang satu kresek. Ya ujung-ujungnya mendawir gitulah teman-temannya. Diduga itu nipu dia ya, dugaannya sih nipu. Coba kita lihat nih videonya. Saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Nah, jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan megamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah, ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura, saudara.
Ini dia kiswahnya nih, yang katanya ini kiswahnya makam Rasulullah. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Kasihan jamaah ya, yang kena doktrin lah. Rasulullah. Oke, perhatikan di bagian sini ya. Coba perhatikan nih ya. Nah, ini ada kresek merah. Teman-teman lihat kresek merah. Nah, ini ada kresek merah. Awalnya kresek merahnya nggak ada isinya ya. Terlihat kosong gitulah. Setelah itu, nah, kresek merahnya penuh berisi amplop. Yang jelas amplopnya bukan amplop kosong lah ya, pasti ada uangnya juga tuh. Satu kresek merah loh. Astagfirullahaladzim. Dijual murah gitu ya nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kiswah Rasulullah. Ayo kasih amplop ke sini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Padahal berat sekali hukumannya bagi orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdusta atas nama Rasulullah tidak sama berdusta dengan atas nama yang lain, karena berdusta atas nama Rasulullah ini bisa menjadi kerusakan agama, teman-teman. Dan orang-orang yang berdusta atas nama Rasulullah ini tempatnya di neraka. Sudah jelas itu hadisnya. Coba kita lihat nih ya komentar-komentarnya di bawah. Ada yang komentar apa aja. Ini ada yang komen, ayo mikir lur, peninggalan Rasulullah disimpan dan dijaga ketat, gak sembarangan orang bisa melihat apalagi membawa kemana-mana. Setelah sandal Nabi, sekarang kiswah Nabi, besok apalagi. Ayo kita berpikir dengan jernih biar gak mudah dibodohi. Alhamdulillah sudah banyak yang mulai sadar, teman-teman ya. Terus ada juga nih yang komentar, kantong kresek merah lah ya kan, ada juga nih yang nyadar kresek merahnya ya. Kiswahnya kok baru ya, jangan-jangan dari Tanah Abang. Ya kalau kita lihat memang di Shopee itu banyak kiswah-kiswah seperti itu yang dia pamerkan nih. Persis kan kiswah yang dia pamerkan tadi. Ya ada harga 350.000, bahkan ada harga 95.000, harga 200, harga 1 juta, 2 juta gitu, ada semua di sini. Ternyata teman-teman, berdasarkan jejak digital yang bisa kita lihat di sosial media, oknum Ba'alawi ini memang sering keliling Indonesia ke daerah-daerah pamer kiswah katanya. Yang dia klaim itu adalah kiswahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana ya tentunya dengan cara begitu juga dia mengumpulkan uang, mengumpulkan amplop. Ya ini sama aja menjual nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memperkaya dirinya tentunya. Padahal Rasulullah sendiri tidak pernah menjual kemuliaan dirinya, tidak pernah berbisnis dengan kemuliaan dirinya, memperkaya diri dengan kemuliaan dirinya. Tidak, teman-teman. Gak ada Rasulullah menjual roti bekas gigitannya dengan harga mahal gitu ya, karena ada kemuliaan. Tapi mereka yang ngaku-ngaku cucu Nabi begitu kelakuannya. Merasa mulia, roti bekas gigitan dia dijual mahal. Oh, ini sambil makan ya, sambil ngomong berdiri makan gitu ya. Ada lagi wadahnya bersisa. Masih ada yang sisanya. makan ini mudah berkah hidupnya, amin. Berapa? Jolong. 100. Tadi 200. Oh, dilempar gitu ya. Kok dilempar gitu? Ini TV juga ya. Ada TV juga dilelang, teman-teman ya. Mereknya SAP. TV. Mereknya SAP. Ampun, siapa diambil nih? Yang belum sadar, segeralah sadar, teman-teman ya. Bangsa kita itu, pribumi-pribumi Indonesia adalah orang-orang mulia, orang-orang yang luar biasa. Negara kita adalah negara besar yang diperhitungkan oleh dunia. Jangan mau dibodoh-bodohi seperti itu. Mari sama-sama kita hilangkan stigma orang-orang yang mengatakan bahwa masyarakat Indonesia SDM-nya rendah, IQ-nya rendah, teman-teman. Mari kita sama-sama hilangkan stigma citra buruk itu. Tunjukkan bahwa kita, orang Indonesia ini nggak mudah dibodoh-bodohi oleh mereka. Ini miris banget ya Allah. Ini astagfirullahaladzim. Bahkan teman-teman, wanita-wanita Indonesia itu juga jadi korban ya Allah. Ini sih yang saya nggak kuat ya. Perempuan-perempuan Indonesia juga diembat sama mereka. Ini ada video pengakuan seorang wanita yang artis bahkan dimodusin dengan menggunakan kiswah yang katanya itu kiswah Rasulullah. Coba nih lihat bejatnya, modusin perempuan pakai kiswah yang diklaim itu kiswahnya Rasulullah. Ini dengarkan nih baik-baik ya teman-teman. Itu awal cerita ya, awal cerita.
bertemu dengan seorang laki-laki yang hebat itu bagaimana itu? Hebat mempermainkan perempuan. Nah, hebat mempermainkan perempuan. Nah, itu awal bertemu dengan sang pujaan itu di mana? Gimana ceritanya itu? Iya, awal bertemunya saya disapa di Instagram, media sosial. Di DM Instagram ya. Dia menyapa saya dan meminta tolong pada saya untuk dikenalkan dengan beberapa artis papan atas. Alasannya untuk memberi kiswah. Nah, itu pandangan pertama di media sosial itu saya lihat, wah, akhlaknya luar biasa. Wah, DM seorang artis, modusnya mau ngasih kiswah. Mau ngasih kiswah, padahal dibalik itu semua yang diincar adalah, ya Allah, astagfirullahaladzim, memberikan kiswah untuk artis papan atas. Nah, kiswah itu waktu itu artinya apa? Kiswah ini apa, Ka'bah. Oh, jualan kiswah. Dan juga makam Rasulullah. Dia bilangnya memberi waktu itu. Oh, jadi dia punya kiswah. Ya. Nah, ini penting ya. Ini penting saya sampaikan juga ini. Kiswah itu tidak sembarangan kayak belanja di Tanah Abang atau Cipulir. Betul. Nggak bisa, itu urusan negara. Jadi kalau yang kiswah-kiswah sekarang itu, ya nggak tahu bikinan mana itu ya. Jangan-jangan bikinnya di Tanah Abang atau di Pekalongan atau di Solo atau di mana gitu kan. Jadi jangan percayalah, gitu kan, jangan percayalah. Seperti rambut Nabi, jangan percaya deh. Kalau negara pegang satu rambut Nabi, orang bisa ngambil rambut itu, bisa dipateni itu. Jangan percaya dengan dongeng-dongeng itu. Rambut Nabi banyak banget seluruh Indonesia. Jadi mula-mula begitu ya. Kita lanjutkan lagi. Oke. Ya, awalnya dari situ Kiai mengajak saya berkenalan dan mengundang saya ke pondok pesantrennya. Pesantrennya di mana? Di Bekasi. Jadi saya datang bersama orang tua angkat saya, ibu angkat saya. Itu pertemuan pertama saya. Ya, sudah cukup situ aja teman-temannya. Intinya kita sudah tahu lah ya, awal mula pertemuannya wanita ini, perkenalan wanita ini dengan seorang Mbak Alawi. Modus pertamanya adalah kiswah. Astagfirullah, ini berani banget loh ya, mengatasnamakan itu kiswah Rasulullah, memodusin perempuan. Wanita yang berbicara tadi itu namanya Zeda Salim. Mungkin sebagian teman-teman mengenalnya juga ya. Dia itu adalah seorang presenter TV ya, bahkan juga bisa dikatakan lah seorang artis papan atas yang sudah lama sebenarnya ya speak up ataupun memberikan kesaksian bahwa dirinya itu ya diperlakukan tidak baik dengan oknum Mbak Alawi ini. Dinikahi siri tapi dilarang hamil, hanya digunakan untuk pemuas nafsu saja ya. Kira-kira begitu. Itulah pengakuannya di sosial media. Yang paling menyakitkan hati saya itu adalah saya tidak dibolehkan hamil, saya tidak dibolehkan punya anak. Saya harus dipaksa memakai atau menyiapkan alat kontrasepsi gitu ya, baru saya akan dinafkahi batin gitu ya sebagai seorang istri. Pesannya gimana gitu ya? Mohon maaf, Kak Dewi. Saya ini seorang istri yang dihalalkan atas nama Allah. Saya bukan pelayan budak seks. Yang cuma melayani dia di ranjang, lalu saya ditinggal gitu aja. Saya nggak boleh hamil, saya nggak boleh punya anak. Sebenarnya Zeda Salim ini sudah lapor ke polisi juga, sudah banyak juga pengacara yang membantunya. Tapi entah kenapa sampai sekarang kasusnya ini masih aja mangkrak ya, tidak ada kelanjutan. Sudah cukup ya, jangan lagi ada yang menjadi mangsa mereka teman-temannya. Kita hormati semua orang yang ada di Indonesia, mau keturunan Mbak Alawi, keturunan ini, keturunan itu. Kita hormati semua. Bahkan yang ngaku cucu Nabi, kalau memang benar-benar dia cucu Nabi ya kita hormati. Tapi bukan berarti dengan mengakunya dia sebagai cucu Nabi kita legalkan perbuatan-perbuatan buruknya. Kita menutup mata dengan perbuatan-perbuatan buruknya. Wah, itu kan cucu Nabi, biarin aja mabuk-mabukan. Itu kan cucu Nabi, nggak boleh dibantah dan lain sebagainya. Jangan fanatik buta seperti itu. Gak usah nasehatin saya lebih alim daripada Anda. Apalagi orang-orang yang ngaku cucu Nabi di Indonesia ini sedang dipertanyakan nasabnya. Nggak bisa mendatangkan kitab sezaman yang memperlihatkan bahwa nasab mereka tidak terputus. Tidak bisa tes DNA juga, memperlihatkan bukti tes DNA-nya. Yang mana semua orang udah tahu haplogrupnya bukan J1 tapi G. Ya biasa-biasa aja lah ya, nggak usah terlalu berlebihan. Saya berharap sekali tidak akan ada lagi mangsa berikutnya ya. Kita ketemu di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.